Kemudian di saat berada di bawah alam sadar Tianyuan notifikasi menyebut benih plant spirit memerlukan darah inang untuk diaktifkan. Sistem pun bertanya apakah Anda ingin melanjutkannya. Tianyuan yang melihat notifikasi kemudian menyebut dasar sistem bodoh, mana mungkin dirinya akan menolak hal ini, lalu Tianyuan pun langsung melanjutkannya. Setelah Tianyuan mengkonfirmasinya, seketika terlihat sesosok wanita dan notifikasi menyebut benih plant spirit diaktifkan. Kemudian di saat yang bersamaan terlihat He Miao yang bersama kepala sekte berkata, Tianyuan si pencuri itu sudah master singkirkan, lalu soal pengelola kebun herbal bagaimana? Kepala sekte pun menyebut tenang saja. Mulai sekarang kebun herbal itu sepenuhnya jadi tanggung jawab dirimu. He Miao yang mendengarnya pun menyebut terima kasih master, dirinya akan mengurusnya dengan baik. Kemudian di saat Tianyuan berada di bawah alam sadarnya, tubuh Tianyuan yang kini terlihat yang akan dikubur oleh kedua pengawal itu. Namun di saat akan menguburkan tubuh Tianyuan, salah satu pengawal tersebut melihat sebuah benda yang bersinar di atas tubuh Tianyuan. Pengawal yang melihatnya kemudian menilai pasti itu barang berharga, dirinya akan mengambilnya diam-diam. Dirinya tidak mungkin membiarkan penyihir tua itu mendapatkan semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun rekan darinya ternyata menyadari hal tersebut. Lalu berkata, hai tunggu, jangan lupa sisakan bagiannya juga. Kemudian si pengawal pun mencoba untuk mengambil benda tersebut dengan alat yang dipegangnya, namun di saat bersentuhan seketika benda tersebut memancarkan cahaya dan langsung tumbuh membesar. Kepala sekte dan He Miao yang melihat insiden tersebut nampak bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Benda tersebut pun terus-menerus tumbuh besar dan ternyata benda itu adalah benih plant spirit. Kepala sekte yang mulai menyadarinya menyebut apakah mungkin itu. Lalu terlihat di mana benih tersebut sudah berjulang tinggi dan mekar. Kepala sekte pun kembali menyebutkan ini adalah sebuah anomali Heaven and Earth. Dan He Miao yang melihat kejadian ini kemudian berkata, apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba bunga besar itu mekar di kebun herbal ini? Kepala sekte pun menyebut tidak salah lagi, fenomena seperti ini setidaknya itu adalah great spirit yang berumur 100.000 tahun. Kemudian dijelaskan yang dimana manusia memiliki 4 realm kultivasi, yaitu Heaven, Earth, Mystic, dan Mortal. Dan untuk ras iblis juga mengikuti tingkatan yang sama. Untuk tingkatan spirit berarti 10.000 tahun, Great Spirit 100.000 tahun, Demon King 1 juta tahun, dan yang terakhir Demon Emperor 10 juta tahun. Dan terlihat di mana kepala sekte yang nampak terkejut. Namun kepala sekte seketika berpikir dalam pikirannya, tanaman spiritual biasa bisa tumbuh hanya dengan bagian kecil dari usia itu. Kepala sekte pun menilai, tapi kalau mereka menyempurnakan spirit ini, dirinya sendiri tidak bisa membayangkan seberapa besar manfaatnya. Di saat kepala sekte sedang memikirkan semua kejadian tersebut, He Miao berkata, master, tapi spirit ini terlihat seperti manusia, bagaimana caranya menyempurnakannya nanti? Kepala sekte yang mendengarnya menyebut omong kosong, tidak mungkin spirit itu berbentuk manusia. Namun terlihat munculnya satu sosok yang merupai seperti wanita dari bunga tersebut. Dan diketahui sosok wanita ini adalah Demon Empress dari benua pusat yang bernama Fei Hua. Dan Fei Hua pun kemudian menyebut dirinya tertidur terlalu lama. Dan terlihat kepala sekte yang kini baru menyadarinya seketika sangat terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Kepala sekte pun menyebut seorang spirit yang berwujud manusia dan membayangkan betapa kuatnya Great Spirit ini. Di sisi lain Fei Hua yang mengeluarkan suatu benda dari tangannya. Dan benda itu terlihat seperti kelopak bunga dan disebut Morning Glory Transmission Fan. Fei Hua pun menggunakan benda itu seperti alat komunikasi, lalu Fei Hua berkata, ini Fei Hua sang Demon Empress dari benua pusat. Dirinya memanggil keempat Demon Emperor, lalu memanggil sebuah nama Mei Wei, Si Wei, Yuki, dan Yu Yu. Dan Fei Hua pun menyebut kalau di antara kalian mendengarnya beri jawaban kalian. Namun tak ada respon di antara keempat demon tersebut. Kemudian Fei Hua yang merasa kesal pun menyebut, dasar bodoh, jangan-jangan mereka benar-benar terbunuh dalam perang terakhir itu. Sementara itu terlihat kepala sekte yang meminta kepada para pengawalnya untuk segera berdiri dan cepat menangkap demon itu untuknya. Satu pengawal yang mendengarnya seketika menyebut, apa? Kami? Lalu rekan dari pengawal itu pun menimpali dan menyebut menangkap seorang Great Spirit, mana mungkin master. Kepala sekte pun menjelaskan kepada para pengawalnya demon itu baru saja terbangun dan demon itu cuma plant spirit.
Kekuatan tempurnya pasti masih lemah, kemudian kepala sekte menyebut dirinya akan memberi kalian hadiah besar kalau kalian berhasil menangkap demon itu untuknya. Para pengawal yang mendengar hal tersebut seketika percaya diri dan langsung bersiap untuk menangkapnya. Namun di sisi lain Fei Hua masih saja memikirkan keempat demon tersebut, dan Fei Hua pun kemudian menyebut terserahlah, menurutnya satu permaisuri di benua ini sudah lebih dari cukup. Dan terlihat para pengawal yang mencoba menaiki bunga tersebut untuk menangkap demon itu. Tapi di saat Fei Hua menyadarinya seketika Fei Hua menyerang dan berkata dasar manusia mereka semua lebih baik punah saja. Para pengawal yang terkena serangan dari Fei Hua seketika langsung musnah dan bunga yang mekar berjulang tinggi pun ikut hancur. Namun Fei Hua yang menyadari kekuatannya melemah kemudian menyebut apa hanya ini saja yang bisa dirinya lakukan, apa dirinya benar-benar jadi. Selama ini, kepala sekte yang memperhatikannya menyebut kekuatannya ternyata luar biasa, dirinya tidak akan sanggup melawannya. Kemudian kepala sekte mencoba melarikan diri dari sang demon. Namun Fei Hua yang menyadarinya tidak membiarkannya lalu berkata, "Hei manusia tua, mau kabur ya rupanya." Seketika Fei Hua langsung menyerangnya, namun serangannya nampak tidak terjadi apa-apa dengan kepala sekte. Fei Hua yang melihatnya berkata manusia tua itu tidak terluka, lalu Fei Hua pun berpikir sial karena tidur terlalu lama dirinya jadi tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar. Dan terlihat Fei Hua yang kembali mencoba mengontrol kekuatannya dan menyebut dirinya. Hanya harus fokus saja dan berkonsentrasi, pasti ini akan berhasil. Kemudian Fei Hua langsung melancarkan serangannya kepada kepala sekte. Namun yang tak terduga sebelum mengenainya serangan dan kekuatan Fei Hua seketika menghilang begitu saja. Fei Hua yang menyadarinya menyebut apa yang terjadi, kenapa kekuatannya menghilang. Kepala sekte pun tertawa lalu berkata sudah dirinya duga dirimu baru saja terbangun dan dirimu sekarang bukanlah ancaman baginya. Kemudian kepala sekte langsung menyerang Fei Hua dengan Purple Ki Rising Sword miliknya. Fei Hua yang terkena serangan tersebut nampak kesulitan. Lalu dengan cepatnya kepala sekte mendekati Fei Hua dan langsung mencekiknya. Kepala sekte pun berkata setelah dirinya menyerap dan menyempurnakannya, dirinya pasti naik ke tingkat Heaven Rank. Di saat yang bersamaan Fei Hua berpikir dirinya baru saja terbangun tapi sekarang akan mati di tangan manusia biasa seperti ini. Lalu terlihat di mana Tian Yuan yang telah bangkit kembali dan melihat pertarungan mereka berdua. Tian Yuan pun kemudian menyebut plan spirit yang sistem berikan ini payah. Fei Hua bahkan tidak bisa bertahan satu detik pun. Namun sebelum Fei Hua dihancurkan oleh kepala sekte, apa yang harus dirinya perbuat? Lalu notifikasi muncul dan menyebut ini adalah Micro Gardener System. Anda diharuskan menyentuh spirit yang Anda tanam untuk mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Tian Yuan yang melihat notifikasi lalu menyebut berarti dirinya harus mendekat untuk menyentuhnya. Kemudian dengan sekuat tenaga Tian Yuan berlari mendekati Fei Hua lalu berkata cepat pegang tangannya. Saat yang bersamaan Tian Yuan berpikir dalam pikirannya lagi pula dirinya bakal mati juga. Kali ini saja dirinya percayakan nyawanya kepada sistem. Tetapi Fei Hua yang mendengarnya malah menghiraukannya lalu menyebut Tian Yuan sebagai makhluk rendahan. Namun di saat Tian Yuan yang akan menyentuh Fei Hua, seketika kepala sekte langsung mencekik Tian Yuan. Dan berkata dirimu masih hidup rupanya, tapi kali ini akan dirinya pastikan dirimu benar-benar mati sekarang. Tian Yuan yang sedang dicekik pun masih berusaha untuk menyentuh Fei Hua lalu berkata dengan suara bergetar, hentikan kesombongan dirimu itu, cepat pegang tangannya sekarang juga. Fei Hua yang mendengar hal itu menyebut dirinya ini Demon Empress dari benua pusat, apa dirimu pikir manusia rendahan sepertimu bisa menyentuh dirinya? Dalam pikiran Fei Hua berpikir manusia tetap saja menyedihkan sampai akhir, bahkan maut sudah di depan mata, dirinya masih saja ingin menyentuhnya. Namun aneh aroma dari manusia itu terasa menenangkan, dan tubuh ini bergerak sendiri untuk mendekatinya. Fei Hua pun menyebut tapi dirinya tidak mungkin membiarkan manusia rendah itu menyentuh tangannya. Di saat yang bersamaan Tian Yuan ternyata berhasil menyentuh kaki dari Fei Hua. Dan notifikasi sistem pun muncul dan menyebut selamat Inang berhasil melakukan kontak dengan spirit yang ditanam. Fei Hua pun seketika merasakan energi kuat yang mengalir di tubuhnya. Tian Yuan pun merasakan hal yang sama di tubuhnya sampai melayang. Sistem menyebut talent sudah aktif saat ini sedang dibangkitkan. Tian Yuan yang menyadarinya menyebut kekuatan yang sistem sebutkan tadi apa, mungkinkah Great Spirit ini menanamkannya ke dalam dantiannya?
Di sisi lain Fei Hua merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, lalu menyebut kenapa dirinya bisa berada di sini. Namun Fei Hua seketika merasakan kekuatannya perlahan mulai kembali dan menyebut sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya. Kemudian notifikasi muncul kembali dan menyebut terdeteksi plant spirit ditanam dalam dantian tubuh inang mengekstrak sumber energi. Lalu di saat yang bersamaan kepala sekte yang melihatnya berkata cukup main-mainnya dirimu sudah mencuri spiritnya akan dirinya cabut paksa spirit itu dari tubuhmu dan langsung saja menyerang Tianyuan. Dan terlihat Tianyuan yang menyadari hal itu mencoba meminta tolong kepada sistem agar cepat menyelamatkannya. Kemudian di saat kepala sekte hampir menyerang Tianyuan tiba-tiba muncul sebuah pedang dan menyebut Plant Human Fusion dimulai. Dan terlihat sesosok manusia berjirah dan bertopeng muncul langsung menggibaskan pedangnya ke arah kepala sekte. Namun dengan cepatnya kepala sekte menghindarinya namun energi dari serangan manusia berjirah ini pun mengenai gerbang sekte Jiun sampai hancur seketika. Kepala sekte yang melihatnya pun terkejut dan menyebut untung dirinya menghindar tepat waktu. Kalau tidak mungkin saja akan fatal. Yang ternyata sesosok manusia berjirah ini adalah Tianyuan dan sistem menyebutnya sebagai Plant Human Form. Tianyuan yang menyadarinya menyebut yang benar saja apa sistem tidak bisa mencari nama yang lebih keren lagi. Lalu apa yang akan terjadi setelah ini? Kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen, biar Mimin tambah semangat lagi upload video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.